Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan duduk Bu, Pak. Nah, sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Bidan Rahma yang jaga pagi hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Lia Bu. Ibu Lia yang ini suaminya Ibu ya? Ya. Dengan Pak siapa? Pak Hedi. Pak Hedi. Ibu Lia dan Pak Hedi ya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya Bu, ini jadi saya mengungkapkan masalah yang saya alami. Saya kan sudah menikah, tapi sudah setahun ini, yang setahun terakhir ini saya kan udah melakukan hubungan seks tanpa menggunakan alat kontrasepsi, tapi kok masih belum ada hasilnya, belum hamil juga gitu. Itu gimana ya Bu ya? Gitu. Sudah 1 tahun ya Bu ya? Ya. Untuk usia pernikahannya sendiri udah berapa tahun Bu? Udah 5 tahun. 5 tahun. Ibunya sebelumnya kerja atau gimana? Ya bekerja, dan mulai 1 tahun ini untuk ke depan saya fokus mau memiliki anak dulu. Berarti ibunya memutuskan ya udah fokus untuk mau punya anak gitu, tapi kan sampai sekarang masih belum dikasih anak gitu ya. Jadi gini ya Bu ya, saya jelaskan sedikit mengenai permasalahan yang dialami. Nah, untuk sampai saat ini belum memiliki keturunan itu ada beberapa penyebabnya Bu. Ada dari wanita dan juga penyebab dari pria. Nah, untuk penyebab pada wanita sendiri itu ada beberapa Bu, bisa dilihat di sini. Dan pertama yaitu bisa terjadi karena adanya penyakit PCOS. Yang kedua karena kelainan pada rahim atau rahim itu ya Bu ya. Yang ketiga juga bisa terjadi karena kanker atau obat-obatan yang berpengaruh pada kesuburan ibu. Yang selanjutnya karena terjadi menopause dini. Ini masih lihat kan? Masih. Berarti masih bisa punya anak. Jangan putus asa ya Bu ya. Ya, itu juga bisa terjadi karena endometriosis untuk yang penyebabnya dari pihak perempuan. Itu juga penyebab dari pihak laki-laki. Nah, untuk penyebab dari pihak laki-laki juga ada Bu, beberapa seperti menolak ejakulasi, yaitu ejakulasi dini, bisa terjadi penundaan dan kerusakan pada testis juga. Bisa terjadi kelainan genetik yang menyebabkan pria tidak dapat memproduksi sperma atau hanya menghasilkan sperma yang sedikit. Itu juga menjadi salah satu penyebab infertilisasi yaitu namanya, atau infertilitas. Nah, untuk yang selanjutnya bisa terjadi karena faktor gangguan hormonal yang terjadi pada bapaknya, yaitu dapat menyebabkan penurunan produksi sperma. Dan terakhir yaitu biasanya terjadi karena kesehatan seperti kanker dan juga obat-obatan juga dapat mempengaruhi ya Pak. Bapak ini merokok bukan? Tidak ya. Nah, konsumsi obat-obatan juga Bu? Tidak pernah ya, berarti aman ya. Untuk makanan juga gimana Bu? Makanan jarang jajan di luar atau Saya sih masak sendiri terus dan alhamdulillah bergizi. ya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa resiko juga Bu yang dapat meningkatkan infertilitas atau istilahnya itu mandulan ya Bu ya. Nah, untuk faktornya itu ada yang biasanya itu yang orang yang sering mengkonsumsi alkohol, orang yang merokok juga, obesitas, misalnya stres juga bisa mempengaruhi, dan juga menstruasi yang tidak teratur. Ada juga olahraga berat juga dapat mempengaruhi, dapat meningkatkan resiko infertilitas atau kemandulan, obat-obatan, kelelahan. Jadi ibunya ini sudah fokus ya untuk mempunyai keturunan ya. Untuk kan tadi banyak dan resikonya, kira-kira bisa dicegah nggak ya? Nah, untuk pencegahannya sendiri ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama itu bisa mengobati infeksi di organ. Jadi kan nanti setelah ini kalau bisa itu sama bapaknya nanti langsung
langsung tes ya ke rumah sakit agar diketahui nanti itu apa yang bermasalah. Yang kedua itu bisa menghindari rokok. Yang ketiga menghindari minuman beralkohol ya Pak, Bu, dan juga hindari obat-obatan yang dapat mempengaruhi sperma seperti obat yang yang dapat meningkatkan jumlah buih darah itu juga dapat mempengaruhi tindakan ya. Tidak punya darah tinggi kan berapa? Nah, itu. Kalau bisa saya sarankan ibu sama bapaknya nanti pergi ke rumah sakit melakukan tes biar bisa dicek ibunya yang bermasalah atau bapak itu. Karena sudah 5 tahun ya. Kalau bisa nanti langsung ke rumah sakit ya. Kalau jam segini mungkin masih buka. Nanti bilang aja ke rumah sakit kalau mau tes. Kalau yang dia itu biasanya yang dites itu kualitas spermanya, nanti dites apakah kualitas spermanya bagus atau enggak. Juga tes hormon juga ya Pak, sama juga tes genetik. Yang ibunya nanti bisa melakukan pemeriksaan HSG, yaitu untuk mengetahui kondisi rahim ibu itu baik atau enggak, itu nanti bisa diketahui di sana. Terus lakukan juga nanti itu melakukan tes pemeriksaan ovulasi. Nanti bapak dan ibu setelah ini langsung ke rumah sakit saja gitu ya. Iya Bu. Nah, untuk yang terakhir, jika kan nanti sudah diketahui ya Bu ya untuk hasilnya itu subur atau enggak. Nanti kalau alhamdulillah ya Bu ya, kalau hasilnya kurang baik, nanti bisa ada penanganan untuk ketidaksuburan tersebut. Yang pertama yaitu bisa diberikan antibiotik, bisa juga dilakukan pembedahan. Kan kita nggak tahu ya Bu yang bermasalah itu yang bagian apa. Semoga saja sih doanya sih enggak ya Bu ya, semoga baik-baik aja. Dan juga untuk penanganannya bisa dilakukan tindakan pembedahan pada varikopel, dan juga bisa dilakukan pembedahan atau operasi pada saluran sperma jika yang bermasalah adalah spermanya. Bisa juga menghentikan obat-obatan dan diduga menyebabkan kondisi sperma juga kurang baik. Menghindari obat-obatan itu ya Pak, kalau misalnya hasilnya kurang baik. Dan juga menjalani teknik reproduksi buatan. Atau bisa kalau misal alhamdulillah ya Bu hasilnya kurang baik atau kurang subur, itu nanti bisa melakukan yang namanya itu bayi tabung. Itu juga nanti sih Bu ya yang terakhir. Ibunya umur berapa nih kalau boleh tahu? 25. Masih muda kok, tenang aja Bu, masih panjang. Insya Allah nanti tahun depan atau tahun ini udah bisa ya Bu ya. Sepertinya itu saja Bu yang dapat saya sampaikan ke yang ingin ditanyakan. Mungkin sudah cukup Bu, saya sudah paham, dan nanti insya Allah kita akan melakukan tindak lanjut untuk mengecek ke Ya gak usah takut Bu, dicek aja. Semoga hasilnya baik ya Bu ya, masih muda. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih. Semoga hasilnya baik ya Bu dan segera diberi keturunan.